Video ini bakal menjelaskan tentang potensi dari hal yang bisa kalian kurangi ya. Setiap minggunya itu dari hal-hal kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Apabila kalian juga mengalokasikan pada instrumen yang tepat juga dan yang sesuai juga. Nah, di video ini akan lebih detail ngebahas soal kalau misalkan kalian bisa menyisihkan dari kalian nongkrong setiap minggunya satu kali ya, menggunakan cryptocurrency Ethereum, kira-kira dalam 2 tahun hasilnya seperti apa dan potensi resikonya seperti apa. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum gue masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang juga, bahwa gue ingin memberitahu bahwa kalau misalkan lo bisa mengurangi ya aktivitas lu untuk di luar, hangout, itu sebenarnya berapa sih potensi yang bisa kalian dapatkan? Terutama kalau misalkan kalian menggunakan instrumen cryptocurrency. Berapa sih potensialnya? Oke, jadi di sini ya, mungkin kita setiap minggu ya melakukan aktivitas, entah mungkin jalan-jalan. Nah, entah mungkin kalian dalam 1 minggu itu jalan-jalan bisa 4 kali, 3 kali, macam-macam lah ya. Coba misalkan porsi kalian itu kalian kurangin. Misalkan seminggu jalan-jalannya 4 kali. Ya udah kalian kurangi 1 kali ya, 1 hari. Jadi yang seharusnya lo misalkan hari Minggu lo nggak hangout nih. Minggu lo hangout nih. Terus tiba-tiba nggak usah deh, nggak usah hangout aja. Jadi dana yang semestinya itu buat hangout, lo itu bisa taruh ke instrumen yang lain atau lo bisa tabungin. Nah, berapa sih yang bisa lo dapat dari pengalokasian yang berbeda? Nah, nanti di sini akan kita coba bahas sama-sama. Oke, let's say lo 1 kali untuk keluar aja itu lo ngeluarin 150.000 untuk hangout. Entah itu lo mungkin buat nonton bioskop plus sama makan setelah itu, ya kan? Atau mungkin apa, karena 150.000 gue rasa sih udah secara rata-rata seperti itu sih. Karena harga bioskop juga tergantung sih, ada yang 60.000, ada yang 50, tergantung ya kisaran segitu, belum termasuk makannya. Kan kita nggak tahu juga, mungkin mau hangout tempat lain. Asumsikan aja 150.000 lah. Nah, 150.000 ya, itu kalian simpan. Berarti dalam 1 minggu, karena kalian mengurangi nongkrong kalian, 150.000 itu bisa kalian simpen. Sampai situ dulu. Oke, nah 150.000 ini kalau kalian lakukan setiap minggu ya, kalian simpan seperti itu, dalam 1 bulan, itu kan ada 4 minggu kan. Berarti 150.000 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 600.000. Berarti dengan kata lain, dengan kalian coba mengurangi kalian itu udah bisa nabung 600.000 rupiah. Itu dalam 1 bulan. Coba kalau kalian asumsikan dalam 1 tahun. 600.000 dikalikan aja dengan total bulan dalam setahun, yaitu 12. Hasilnya adalah 7,2. Ya, jadi kalian udah bisa terkumpul 7,2 juta. Dari hal simpel itu. Kalau kalian mau misalkan di 1 tahun kemudian ya, jadi total kalian udah mulai menyisihkan sampai 2 tahun tuh ya, itu kalian bisa dapat 14,4 juta. Lo bayangin, dari hal kecil itu aja lo bisa mendapatkan hasil yang cukup besar. Padahal yang lo lakuin adalah cuman menyisihkan 1 hari aja buat nongkrong. Tuh kalau misalkan kalian menggunakan instrumen tabungan ya,
Entah misalkan tabungan seperti biasa, mungkin di bawah bantal, atau mungkin kalian sembunyi di mana, itu nggak tahu ya. Atau misalkan kalian mau taruh di bank. Nah, kalau di bank, potentially lo pasti dapat kurang daripada itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di bank itu kan ada biaya administrasi, potongan. Tapi seenggaknya ya lo tetap dapatnya puluhan juta sih gitu. Tapi artinya dari hal kecil kalian bisa dapat suatu hal yang lumayan loh sebenarnya. Itu satu ya. Tapi kalau misalkan kalian alokasikan tersebut ke instrumen cryptocurrency, ya katakan misalkan Ethereum lah ya. Terus kalian invest 2 tahun aja. Potentially berapa sih yang bisa kita dapetin? Nah, kalau untuk tahu seperti itu, biasanya kalau misalkan pakar atau apapun itu tuh mengacu kepada data masa lalu. Data masa lalu itu tidak akan menjamin data masa depan akan sama. Tapi seenggaknya bisa jadi apa ya, sebuah penilaian lah tambahan. Berdasarkan 2 tahun lalu, kalau misalkan lo invest ya di Ethereum ya dari 2 tahun lalu, terus sekarang itu lo udah bisa mendapatkan 71,5 juta berdasarkan salah satu simulasi dari aplikasi Pintu. Kalau misalkan asumsinya lo menyisihkan 600.000 ya rupiah setiap bulannya sampai 2 tahun. Itu kalau kita lihat dari data masa lalu. Pertanyaannya, apakah data masa depan akan sama? Jawabannya berbeda, ya, potentially berbeda. Tapi ya data masa lalu bisa jadi sebuah penilaian, artinya potensinya masih gede. Investasi yang benar itu tidak akan menggaransi keuntungan atau tidak akan menggaransi keuntungan, tapi investasi itu memberikan potensi. Berbeda ya, gitu. Antara menggaransi atau memberikan potensi. Tentu di samping ada potensi keuntungan, ada juga potensi nilai investasi kita itu turun. Jadi selama perjalanan itu bukan berarti akan naik terus, enggak guys. Pasti akan ada turun dan itu hal yang wajar terjadi. Semua investor juga ngalamin hal tersebut. Oke. Nah, di situ sebenarnya kita bisa lihat 71,5 juta tuh gede guys gitu. Kebayang nggak sih lo cuma nyisihin 160.000 per minggu dan lo bisa punya potensi untuk yang seperti itu gitu ya, 71,5 juta di 2 tahun kemudian. Ini kita mengacu pada data masa lalu ya. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu. Tapi even misalkan ya cuman 14 juta juga lah jeleknya. Sama seperti nabung yang lo dapat misalkan. Ya itu aja udah mendingan gitu. Itu aja udah lumayan. Kapan lagi lo bisa dapat 14,4 juta tersebut gitu. Misalkan. Kan itu nggak mudah gitu. Jadi, investasi itu menawarkan potensi, guys, lagi-lagi. Tapi, dari hal kecil aja lo bisa menghasilkan segitu, gitu. Mungkin lo juga nggak kebayang kayak, oh kok tiba-tiba bisa segitu ya, gitu. Padahal mungkin lo mikir kayak, untuk dapat nilai segini kita harus sampai bagaimana. Nggak juga. Itu lo bisa dengan cara konsistensi. Nah, tapi konsistensi mungkin lo akan mikir, oh gampang. Oh, kata siapa gampang? Lo tahu nggak dalam 2 tahun itu, turunnya itu bisa drastis. Lo siap nggak dengan adanya penurunan kayak gitu? Banyak loh orang yang gagal loh di cryptocurrency. Kenapa? Karena mereka panik ketika ngelihat turunnya bisa sampai 50%, 60%. Shock. Dan menurut gue itu hal yang wajar gitu. Karena kripto itu dia menawarkan potensi keuntungan yang gede, tapi risk-nya gede. Makanya ketika kalian misalkan mau ngambil opportunity untuk invest di sini, pikirkan dulu, pastikan uang ini adalah uang dingin atau uang yang tidak kalian gunakan untuk kebutuhan. Jadi ini uang dingin atau ada orang yang nyebutnya uang sampah. Ya kayak misalkan nih, uang lo tadi misalkan mau hangout. Ya udahlah nggak usah hangout aja, anggap aja ini ada duit yang gue sisihin aja per minggu, anggap aja duit ini gue buang. Padahal sebenarnya konotasinya bukan dibuang guys gitu. Jadi lo tuh udah nggak peduli soal duit itu gitu. Nah, lama-kelamaan kalau misalkan lo punya kebiasaan kayak gitu ternyata hasilnya baik kan lumayan gitu. Gitu sih, maksud gue itu opportunity yang lo bisa dapat juga. Kalau misalkan gue sendiri nih, ya pengalaman gimana sih? Gue pernah untung hasilnya juga gede, itu pun ada waktu di salah satu aplikasi juga, aplikasi Indodax itu gue waktu itu Bitcoin mencapai 100% sampai 200. Tapi kalau sekarang gue udah buktiin dalam 1 tahun terakhir ya kinerja untuk
cryptocurrency atau Ethereum, ya untung tipis gitu loh. Untung tipis, tapi gue mikirnya adalah gue nggak akan sampai ke nominal tersebut kalau misalkan gue nggak konsisten gitu. Ya, walaupun kayak, oh ekspektasinya kan harusnya returnnya gede, tapi ya masih mending ada return dan udah gitu hasilnya udah diakumulasi karena kita kayak istilahnya nabung. Itu kan lumayan gitu loh. Itu sih. Balik lagi, ini di sini gua hanya memberikan sebuah info aja ke kalian bahwa hal kecil yang kalian bisa lakukan itu sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar loh di kedepan hari. Gitu, asalkan kalian sabar, mentally kalian belajar terus, siap menerima resiko, pakai uang dingin, maka tentunya akan lebih santai dalam menjalani investasi tersebut. Dan perlu diingat evaluasi setiap 3 bulan juga, dan cari tahu kenapa kripto itu turun, kenapa kripto itu naik, seperti itu, supaya hasilnya lebih maksimal di kedepan hari. Oke, itu aja yang mau gue sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi ya di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Jadi kalau kalian mau invest di kripto bisa pakai aplikasi Pintu juga. Nanti kalau misalkan pakai kode referral gue, kalian bisa dapat komisi juga. Tapi balik lagi, ini optional ya. Artinya tidak harus, kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Gue cuma ingin menyampaikan informasi aja. Terima atau tidak itu adalah terserah kalian ya. Oke semuanya, bila mana informasi ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.